Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Makutik Ade. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Bab 2 Prakarya kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Bab 2 adalah yang pertama, memahami perkembangan peralatan dan media pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, memahami penerapan jenis dan karakteristik teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK diharapkan peserta didik mampu menghargai keberagaman produk TIK di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan produk TIK dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Sebelum kita masuk ke materi, maka amatilah kedua gambar di bawah ini. Ini gambar yang pertama, dan ini adalah gambar yang kedua. Berilah pendapatmu tentang kedua gambar. Ya, benar. Gambar yang pertama adalah gambar komputer, dan gambar kedua adalah gambar tulisan tangan di atas daun yang sudah mengering. Nah, ini sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, bahwa komputer adalah alat informasi dan komunikasi modern, sedangkan tulis tangan di daun yang kering adalah alat informasi dan komunikasi masa kuno. Baiklah, kita mulai dengan materi A. Sejarah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Pada zaman prasejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan gendang. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Periode yang pertama yaitu 3000 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu 2900 sebelum Masehi. Yang ketiga 500 sebelum Masehi. Yang keempat 105 Masehi. Pada periode 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Pada periode 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Pada periode 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Pada periode 105 Masehi,
Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. B. Media pengantar komunikasi. Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini, hampir semua orang telah bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Semenjak ditemukannya alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. 1. Media komunikasi masa lalu atau kuno. Pada masa lalu, alat komunikasi masih sangat sederhana, seperti suara dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Jadi, perlu diketahui, komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan, maupun tidak langsung atau menggunakan alat atau media komunikasi. Berikut ini beberapa contoh alat komunikasi tradisional pada masa kuno. Contoh yang pertama yaitu kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Kentongan besar biasa disebut beduk. Beduk biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat. Media komunikasi selanjutnya adalah daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan Kutai, Tarumanagara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu, surat menyurat hanya terbatas antar kerajaan. Selanjutnya adalah lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Alat komunikasi selanjutnya adalah burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat. Surat yang dibawa oleh merpati pos pasti sampai di tujuan atau sangat kecil kemungkinan surat tersebut nyasar. Selanjutnya adalah prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Alat komunikasi selanjutnya adalah trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Selanjutnya, asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan.
Selanjutnya masuk kepada materi yang kedua, media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Berikut ini beberapa contoh media komunikasi modern. Yang pertama, surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu, surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carolus bertajuk Relation. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Selanjutnya, radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Alat komunikasi modern selanjutnya adalah televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele, artinya jauh, dan vision yang berarti tampak. Jadi, televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Penemuan ini berawal dari ditemukannya cakram metal dalam bentuk logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang. Perkembangan televisi juga sangat cepat, dimulai dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna, dan sekarang ini lagi tren televisi LED dan televisi 3D. Selanjutnya, faksimile. Faksimile atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu facsimilie yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telekopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Selanjutnya, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Kemudian handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler. Saat ini dalam dunia informasi, handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan. Contoh berikutnya adalah handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya. Untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain, alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau security. Contoh yang terakhir adalah komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat.
sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Kehadiran komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja. Padahal, komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Demikianlah video pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, Bab 2, Prakarya kelas 8, semester 1. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di channel saya, Mangkutik Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.